Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bayhaqi Baharsya. Saya dari kelas 6 XC. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kode etik profesi guru menurut IKI dan APKIN. Saya ingin membahas mengenai pertama, menurut APKIN dan IKI, kode etik profesi konselor secara garis besarnya ialah yang pertama ialah kualifikasi. Konselor wajib memiliki WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesinya. Lalu yang kedua, informasi, testing, dan riset. Informasi, testing, dan riset menurut IKI dan APKIN, yaitu konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Kemudian, testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Dan dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Lalu yang ketiga, ada proses layanan. Pada hubungan dalam pemberian layanan, konselor wajib untuk menangani klien selama ada kesempatan. Konseli pun berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Lalu untuk hubungan dengan konseli, konselor harus memperhatikan segala norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi dan sebagainya. Lalu ada materi yang keempat, poin yang keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya. Dan bila dirasa tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya melakukan alih tangan kasus. Lalu yang kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Lalu yang keenam, yaitu praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri harus tetap menaati kode etik dan berhak untuk mendapat dukungan serta namun harus memperoleh izin terlebih dahulu dari APKIN. Konselor juga harus bijaksana jika memberi informasi berupa laporan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir, poin ketujuh yaitu ketaatan kepada profesi. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, konselor harus mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Konselor pula tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh APKIN. Oleh karena itu, konselor harus terus mengingat bahwa pelanggaran kode etik itu merugikan konselor dan profesinya, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak terkait, bahkan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang diberikan sebelumnya. Semoga kita semua bisa menerapkan kode etik profesi konseling dan menjadi pribadi seorang konselor yang baik. Apabila terjadi pelanggaran, maka mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat. Yang kedua, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Ketiga, apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaian dilakukan oleh Dewan Kode Etik tingkat daerah. Yang keempat, pemanggilan konselor yang bersangkutan. Kelima, apabila setelah verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah bukti kebenarannya, maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.